Gugusan pulau terbentang vertikal dari Teluk Jakarta hingga ke utara yang berujung di Pulau Sebira. Gugusan 105 pulau ini terkenal dengan sebutan Kepulauan Seribu. Gugusan ini bagai oase di tengah himpitan beton ibu kota. Kepulauan Seribu menjadi ikon wisata bahari. Pulau ini tidak hanya kerap diserbu warga Jakarta, tapi juga wisatawan luar kota hingga mancanegara. Industri wisata ini mendapatkan pemasukan yang besar bagi kabupaten yang baru berdiri 2011 ini. Sayangnya, sejumlah wilayah di Kepulauan Seribu belum terciprat panenan industri pariwisata ini. Primadona wisata di Kepulauan Seribu adalah pesona lautnya. Sederet pulau-pulau di sana memiliki garis pantai yang mampu menghipnotis mata. Kepulauan Seribu ini juga menjadi daerah tujuan bagi para penyelam dan snorkeling untuk menikmati keindahan bawah laut. Berbagai spot snorkeling dengan atraksi terumbu karang dan biota laut menghiasi perairan Kepulauan Seribu. Ya, jadi karena Pulau Pramuka secara khusus adalah ibu kota administrasi Kepulauan Seribu, dan seperti yang kita tahu di rumah sakit di Pulau Pramuka sudah ada chamber untuk penyelam yang kita bilang dengan recompression chamber, dan juga ada dokternya yang bisa mengoperasikan. Maka apabila terjadi kecelakaan pada penyelaman, mereka bisa langsung mendapatkan penolongan pertama di rumah sakit di Pulau Pramuka. Jadi itu salah satu alasan terkuatnya kenapa kita pilih Pulau Pramuka. Kedatangan para penggemar snorkeling dan wisatawan lain ini membuat pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Seribu terus naik. Pada 2016 pendapatan daerah mencapai 15 miliar rupiah, meningkat 8 miliar dari PAD 2015 yaitu sebesar 7 miliar. Peningkatan pendapatan ini sebagian besar merupakan sumbangsih dari sektor pariwisata. Memang target kita harus meningkat. Ya. Tahun ini, tahun 2016, target kita 1 juta wisatawan. Ya, 1 juta wisatawan. Walaupun tidak mencapai 1 juta, tapi mendekati 900 lebih, ya 980 sekian. Jangan sampai pariwisata ini tinggi, tapi tertentu aja yang kita dorong yang ada pemerataan. Punya keahlian masing-masing. Misalnya kan perahunya bisa disewa. Catering-cateringnya, ibu-ibunya kita berdayakan, kita latih. Ya. Terus guide-guide-nya juga kita, pariwisata sudah minta dilatih. Terus masak, ikan juga dari sana, kan banyak nelayan. Para wisatawan membanjiri pulau-pulau seperti Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Untung Jawa, dan Pulau Pari. Selain itu, terdapat pula pulau-pulau yang dikelola secara profesional atau lazim disebut sebagai Pulau Resort. Ya, tentunya Pulau Seribu ini dia terbagi dari 2 segmen ya. Tujuan wisata yang segmen resort dan pemukiman. Berbarengan dengan pembangunan kepulauan resort tadi, kita punya 7 pulau pemukiman. Di antaranya Pulau Pramuka, Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Harapan. Itu yang juga nanti akan kita benahi secara infrastruktur ya, penataan. Yang jelas kalau di pariwisata di pulau pemukiman itu lebih complicated ya, karena kita harus benahi juga
dari segi penataan pemukimannya, homestay-nya, amenitas tadi yang menunjang ya. Baik itu nanti ketersediaan air bersihnya maupun air komunalnya, air kotornya. Selain terukur dari pendapatan daerah di bidang pariwisata, antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke Kepulauan Seribu dapat dilihat dari banyaknya pilihan menyeberang dari Jakarta ke pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Seperti dermaga penyeberangan di Marina Ancol yang selalu dipadati pelancong setiap akhir pekan. Luar biasa ya, luar biasa. Kita terbukti dengan adanya 5 pemberangkatan dermaga ya. Di Jakarta ada selain Marina, ada Sunda Kelapa, ada Kali Angke atau Kali Adam, dan di wilayah Tangerang itu kita punya Tanjung Pasir dan Rawasaban ya. Ini luar biasa sekali animo mereka untuk wisata dibandingkan ke puncak bermacet-macetan. Namanya wisata bahari ini sesuatu yang tidak membosankan. Cuman kita sadari, kami sadar ya pemerintahan kabupaten ini memang aksesibilitas tadi, infrastruktur atas aksesibilitas tadi masih kita terus benahi ya. Baik kapal pemberangkatannya, dermaganya, demikian. Pulau utama di Kepulauan Seribu sendiri adalah Pulau Pramuka yang berjarak 53 km dari Teluk Jakarta. Pulau Pramuka merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu, wilayah administrasi yang berdiri 2001. 1 dari 11 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu ini turut kebanjiran wisatawan, terutama saat akhir pekan dan libur sekolah. Sebagai pulau pusat pemerintahan, Pulau Pramuka memiliki infrastruktur terlengkap dibandingkan 11 pulau berpenghuni lainnya. Seperti Sekolah Menengah Atas Negeri 69 yang menjadi satu-satunya SMA di Kepulauan Seribu. Murid-muridnya pun berasal dari pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu, khususnya dari Pulau Panggang yang jaraknya hanya 10 menit menggunakan ojek kapal. Namun rezeki dari industri pariwisata ini belum rata dirasakan oleh seluruh warga Kepulauan Seribu. Sejumlah pulau masih menghadapi sejumlah masalah, dari kesejahteraan sampai lingkungan. Di tengah obsesi pemerintah menggenjot pariwisata di Kepulauan Seribu, beberapa pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu memiliki kisah lain yang jauh dari hiruk-pikuk pariwisata. Pulau Panggang misalnya, berada dalam satu kelurahan dengan Pulau Pramuka. Pulau ini tidak seberuntung pulau tetangganya. Dengan luas 9 hektar dan berpenduduk 4.315 jiwa, Pulau Panggang merupakan pulau terpadat di Kepulauan Seribu. Kepadatan penduduk ini menimbulkan berbagai masalah kependudukan, seperti sarana air bersih dan lahan untuk rumah tinggal yang sangat terbatas.
Bahkan sebagian warga melakukan reklamasi liar, menguruk air laut untuk dijadikan lahan tinggal. Meskipun sudah ada larangan dari pemerintah untuk melakukan reklamasi ini, warga Pulau Panggang terpaksa untuk melakukan reklamasi untuk kelangsungan hidupnya. Suhirat, ibu dari 5 anak ini warga asli Pulau Panggang. Bersama 3 anaknya yang juga sudah berkeluarga, ia menempati sepetak lahan di tepian Pulau Panggang. Sudah 30 tahun, Suhirat dan keluarganya menempati rumah yang didirikan di atas tumpukan batu karang yang diangkut dari laut. Ya diuruk dikit-dikit, punya kapal kan kita. Ambil batu diuruk sedikit jadi tanah. Terus kan kita bikin sedikit dulu, punya rezeki lagi tambah. Punya rezeki lagi tambah. Nah punya anak pada gede-gede pada punya milik tambah gitu. Nggak sekaligus. Prosesnya kan nelayan itu kan gini Mbak, kan kita kadang punya kapal kecil ya, jadinya nyari sendirilah batu-batu buat urukan. Jadi separuhnya itu batu sama batu yang kayak kerikil-kerikil sama sampah-sampah ditambun di tengah-tengah sini. Jadi nggak semua batu tok urukan gitu. Jadi ya tergantung dari kita yang memangnya kalau memang kita niat pengen punya rumah apapun ya kita ituin gitu. Yang penting kita punya rumah lah gitu. Untuk mencegah warga mendirikan bangunan di atas lahan urukan, pemerintah setempat membangun rumah panggung di atas laut. Rumah ini kemudian disewakan kepada warga dengan harga sewa yang murah. Namun, proyek ini belum berhasil. Hanya 4 rumah yang dibangun. Sisanya berupa pondasi yang masih terpancang di tepian laut di belakang rumah Suhirat. Dulu saya ngontrak di situ. Dulu dia belum punya rumah, kontraknya di situ rumah. Jadi saya sebelum pindah ke sini, saya ngontrak di situ. Sebelum punya rumah. Jadi memang itu punya pemerintah mungkin dulu memang nggak standar lah sama pendapatan nelayan. Pas tahun berapa itu naik 250 jadi 200. Jadi memang setorannya ke kelurahan. Jadi memang setiap bulannya dari kelurahan ada yang nagih, nggak tahu pokoknya dari kelurahan. Tapi kadang dinasnya juga ke ngontrol. Cuman memang terkontrolnya kan karena anggaran mungkin jadi nggak terlalu jarang diperbaikinya, kadang 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali. Untuk mendapatkan air bersih, Suhirat dan warga Pulau Panggang lainnya menampung air hujan. Air hujan yang ditampung di jeriken ini hanya bisa digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Untuk air minum, Suhirat harus membeli air galon isi ulang. Ini air isi jerigen isinya air hujan. Air hujan ditadain di sini. Buat nyuci, buat bilas mandi. Kalau buat masak beli air RO. Atau beli air yang di Pulau Pramuka yang isi ulang. 8.000 perak segalon. Kan rumah kita di pinggir laut. Airnya asin. Gak bisa melek mata kalau mandi air sumur. Makanya bilas sama air hujan. Kepadatan penduduk di Pulau Panggang mencapai 400 jiwa setiap hektarnya. Rumah-rumah dibangun berdempetan, mengapit jalanan sempit selebar 1 sampai 1,5 meter. Imka, warga Pulau Panggang berusia 59 tahun ini, sejak lahir tinggal di Pulau Panggang. Orang tuanya adalah pendatang dari luar Pulau Panggang. Memang apa Pak yang bikin orang-orang itu pendatang itu tertarik untuk datang ke Pulau Panggang kalau Bapak lihat? Ya kalau saya lihat itu ya usahanya enak kayak gitu. Hmm. Usahanya enak, ya nelayan terutama ya untuk cari ikan. Karena kalau cari ikan kan nggak nanam lagi atau Iya. panen aja gitu. Okay. Asal mau setelah kata orang sini
Asal mau usaha gitu, asal iya, mau asal mau kerja kerja ya pasti dapat hasil kayaknya. Dan sampai sekarang nelayan di Pulau Panggang gimana Pak? Penghasilannya masih bagus? Oh jauh udah sekarang berkurang. Udah berkurang? Mungkin ya sampai 50% ya berkurang. Oke. Dari dibandingkan sama waktu saya masih remaja sampai sekarang. Pulau Panggang pada masa keemasannya adalah surga bagi nelayan. Tangkapan ikan berlimpah, menarik pendatang untuk tinggal dan menempati pulau kecil di Kecamatan Seribu Utara ini. Ibu, wah ini jualan dodol ya Bu ya? Saamah turut merasakan masa kejayaan nelayan Pulau Panggang. Sejak tahun 1975, ia mengolah rumput laut untuk dijadikan manisan atau dodol rumput laut. Dulu, rumput laut dengan mudah didapatkan di perairan Pulau Panggang dan pulau-pulau lain di Kepulauan Seribu. Kini untuk mendapatkan bahan baku rumput laut, Saamah harus memesan dari Cilegon, Banten. Karena di perairan Kepulauan Seribu sudah tidak ada lagi rumput laut. Waktu rame, waktu panen subur tuh saya merasain panen 3,5 ton sekalian. Sekali panen tuh semua tuh. 3,5 ton 3 ton sekali sekali panen? panen. Pakai penganak kecil tuh dulu saya. Masih 1 kilo 500 rupiah. 1 kilo 500? Iya 500 rupiah. Itu 3,5 ton yang di Pulau Panggang? Iya di sini depan pantai sini aja nih. Ditanamnya pakai penganak kecil. Sampai saya ikut ngambil-ngambilin itu Allah seperti lebar-lebar itu subur. Bagus-bagus sekali. Tuh pas tuh 3,5 ton tuh langsung berhenti tuh. Langsung nggak nanam lagi. Langsung pada rusak semua. Oh gitu. Nggak tahu itu dari bagaimana. Jadi sekarang nelayan yang Udah nggak ada. tanamnya sudah nggak ada? Nggak ada udah. Sesungguhnya, masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari hasil laut. Begitu pula dengan nelayan di Kepulauan Seribu. Laut menjadi tambang rezeki yang menyediakan emas berupa kekayaan laut. Dari 25.000 warga di Kepulauan Seribu, hampir 4.000 di antaranya adalah nelayan yang memanfaatkan kekayaan laut Kepulauan Seribu. Saat angin kencang dan cuaca tidak bersahabat, nelayan tradisional Kepulauan Seribu banyak yang rugi. Seperti yang dialami Dadang, nelayan asal Pulau Harapan ini sudah sejak pagi melaut. Hingga sore hari, hasil tangkapannya hari itu tidak begitu baik. Untuk pergi melaut hari itu, Dadang dan Sarwani menghabiskan bahan bakar solar sebanyak 10 liter. Dengan tangkapan sebanyak 4 kilogram, pendapatannya bahkan tidak mencukupi untuk membeli solar. Ya namanya mancing mah seperti gimana gitu ya. Ya kalau lagi gak dapat ya kita tekor. Gitu. Misalkan solar berangkat kita 10 liter. Ya, sedangkan mulai kayak sekarang nih dapat 4 kilo. 4 kilo kalau ditimbang ke penampung sekitar kali 15.000 kan cuma sekitar 65-an lah. Gitu kan itu belum solar. Kan tekor di solar begitu aja. Jadi kadang kan makanya kalau mancing itu kadang nelayan sini tuh lihat situasi, Mbak. Pagi hari saat gelombang pasang, Husnun dan 2 ponakannya pergi melaut ke lokasi mereka meninggalkan jaring bubu pada hari sebelumnya. Lokasi jaring bubu mereka berjarak tempuh 1,5 jam. Menggunakan perahu nelayan.
Hari itu ketika nelayan Pulau Harapan ini berhasil menjaring 7 ekor kakap putih. Ini baru 1 malam. Oh, biasanya berapa malam? Biasa kalau 2 malam tergantung rezekinya, Kak. Kadang-kadang lebih dari ini, kadang-kadang kurang. Mana tempat di laut ya begini. Nasib nelayan di Pulau Harapan ini turut dirasakan nelayan di pulau lain di Kepulauan Seribu. Pada saat angin musim barat, nelayan banyak yang memilih untuk tidak melaut karena hasil tangkapan yang sedikit malah akan membuat mereka rugi. Perahu nelayan pun hanya disandarkan di dermaga Pulau Harapan, menyerah pada harga solar yang tidak sebanding dengan pendapatan para nelayan. Ikan di Kepulauan Seribu memang semakin sedikit. Selain kebanyakan ditangkap atau overfishing, sebagai nelayan juga menggunakan peralatan yang merusak lingkungan, termasuk kapal trau dan bahan peledak. Mengatasi hal ini, beberapa nelayan Kepulauan Seribu kemudian beralih menjadi nelayan budidaya. Seperti nelayan di Pulau Panggang yang tergabung di kelompok Pelangi yang diketuai Marudin. Sebelum menjadi nelayan pembudidaya ikan kerapu, Marudin adalah seorang nelayan ikan hias. Pada waktu itu nelayan ikan hias itu merusak lingkungan. Bahwa saya sadari bahwa memang dengan adanya potasium itu memang merusak. Jadi secara logika daripada saya dubur-dubur petugas, akhirnya saya beralihlah ke nelayan budidaya. Oh, jadi 2007 Bapak berhenti dan langsung ke nelayan budidaya. Iya. Jadi memang kedepannya kita mengembangkan perikanan budidaya dengan pengertian apa? Karena memang pertama sumber daya kelautan khususnya perikanan di Pulau Seribu juga semakin lama semakin menurun akibat overfishing ya, kelebihan tangkap. Kemudian juga kita melarang menggunakan alat-alat tangkap yang berbahaya. Oleh karena itu mereka alihkan yang tadinya seperti contoh misalnya menggunakan troll kan dilarang. Kemudian menggunakan alat tangkap morami namanya yang khas Pulau Seribu yang dulu mereka menangkap ikan ekor kuning di terumbu karang itu kita larang, kita alihkan mereka ke budidaya. Dibutuhkan modal awal minimal 10 juta rupiah untuk menjadi pembudidaya yang akan digunakan untuk membeli bibit, membuat keramba, dan pembelian pakan. Selain modal yang besar, sulitnya mengubah pola pikir nelayan pancing menjadi nelayan pembudidaya juga menjadi tantangan. Kegiatan budidaya ini kan berbeda dengan kegiatan tangkap ya. Kalau kegiatan tangkap itu hari itu dia nangkap, hari itu dia dapat, hari itu dia bisa jual, hari itu dia masak. Kalau perikanan budidaya kan harus ada proses ya, mulai dari dia menunggunya ya. Kan kalau misalnya jenis-jenis ikan kerapu, yang kerapu paling cepat ya kerapu cantang itu minimal 6 bulan, 7 bulan dia harus menunggu. Perlahan nelayan tradisional mulai tertarik untuk menjadi pembudidaya. Untuk menyokong hasrat ini, beberapa lembaga memberikan bantuan. Selain itu, melihat kondisi lautnya yang semakin memprihatinkan, beberapa kelompok masyarakat Kepulauan Seribu menggagas upaya pemulihan kawasan laut, seperti areal perlindungan laut di perairan Pulau Panggang dan Pramuka. 10 hektar zona inti dan zona penyangga di wilayah ini menjadi area yang bebas dari eksploitasi, baik untuk perikanan maupun pariwisata. Zona inti, ada zona penyangga, dan ada zona pemanfaatan. Zona inti itu adalah zona yang dimana lokasi itu kita jaga tidak boleh ada aktivitas, baik aktivitas nyelam, snorkeling, ataupun aktivitas penangkapan ikan. Itu di lokasi zona inti tidak ada sama sekali kegiatan. Yang ada hanya kegiatan konservasi dan rehabilitasi karang aja. Manfaat dari rehabilitasi dan konservasi karang itu hanya supaya ikan dapat tumbuh dan berpijak. Setelah berpijak, dia akan mengembang ke dimana dia akan mencari tempat yang lain. Untuk daerah perlindungan laut kita sudah tetapkan 6 daerah perlindungan laut di Pulau Seribu ya. Di Pulau Panggang itu sendiri, kemudian di Pulau Pari,
Pulau Tidung, Pulau Kelapa, dan Pulau Payung. Itu kita tetapkan supaya apa? Supaya ini ada proses recovery ya, dari kerusakan itu. Kita melindungi suatu daerah di bawah air, di terumbu karang ini yang cukup bagus, kita tetapkan sebagai daerah pelindung laut. Konservasi lingkungan bukan semata-mata untuk melindungi alam. Pada akhirnya, alam yang sehat akan membuat sejahtera manusia yang hidup darinya. Inilah potret gugusan 1000 pulau di utara Jakarta. Ada sebuah ambisi mencapai target pariwisata dan masyarakat yang tidak henti beradaptasi menghadapi perubahan.